Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Cahya Lintang Afifatun Nisa. Saya dari kelas 10 akuntansi 5 ingin menceritakan asal-usul legenda Danau Toba. Danau Toba sendiri adalah danau yang memiliki kedalaman yang dalam dan sangat luas. Dan ternyata Danau Toba itu juga memiliki kisah legendanya atau bisa disebut asal-usul. Penasaran seperti apa kisahnya? Mari kita bahas. Dahulu kala hiduplah seorang laki bernama Toba yang hidup tanpa seorang ibu dan juga ayah. Ia hidup di sebuah pedalaman desa dan ia memenuhi kebutuhannya dengan cara berkebun dan juga mencari ikan di sungai yang tak terletak jauh dari rumahnya. Ikan yang ia dapatkan kadang ia makan dan jika ada lebihan, ia akan menjualnya di pasar dan memperoleh keuntungan. Pada hari itu, Toba memilih untuk memancing di sungai tersebut. Saat ia lempar kancing payung itu, ternyata ia menghasilkan ikan yang sangat besar. Ia melihat ikan itu berwarna kuning keemasan. Ia pun berkata, "Sepertinya hari ini adalah hari keberuntunganku, karena aku mendapatkan ikan yang sangat besar dan warnanya sangat cantik. Bagaimana jika aku menjualnya di pasar? Akan berapa banyak yang aku dapatkan?" Saking senangnya Toba, ia sampai mencium ikan itu dan keajaiban terlihat di sana. Toba melihat seorang gadis cantik jelita berdiri di hadapannya sekarang. Ikan itu sudah menghilang dan ia pun bertanya kepadanya, "Siapa kamu?" Lalu si gadis cantik itu pun menjawab, "Tuan, aku adalah seorang putri yang dikutuk oleh dewa karena melanggar sebuah kesalahan besar. Dan aku akan kembali menjadi manusia jika aku dicium oleh seorang manusia juga. Dan ternyata kamulah orangnya. Terima kasih karena menjadikanku kembali menjadi manusia seutuhnya." Toba pun mengiyakan dan berkata, "Sama-sama. Dan apakah kamu mau menikah dengan diriku?" Dan gadis itu pun menjawab, "Aku mau. Tapi apakah kamu bersedia menjanjikan syarat untuk menikah denganku?" Toba pun bertanya kembali, "Apa syaratnya?" Dan gadis cantik itu pun kembali menjawab, "Syaratnya adalah kamu harus menutup rapat-rapat semua rahasia ini tentang siapa asal-usul diriku dan aku adalah bangsawan ikan. Jangan sampai kamu melanggarnya. Kamu harus ingat itu." Dan Toba pun mengiyakan dengan pasti, "Iya, aku tidak akan membicarakannya dengan siapapun dan aku akan menutupnya rapat-rapat. Hanya kita berdua saja yang tahu." Dengan pasti pun si gadis cantik itu menjawab, "Baiklah, aku bersedia menikah denganmu." Dan dia berdua hidup bahagia dan ia dikaruniai anak yang diberi nama Samosir. Samosir tumbuh dengan sehat dan juga baik, namun sayangnya ia memiliki sifat yang nakal dan juga sedikit ceroboh. Samosir sangat suka makan dan sampai porsi makannya itu melebihi kedua orang tuanya. Dan pada hari itu, ibunya menyuruh Samosir untuk memberikan makanan kepada Toba yang sedang bekerja di ladang. Dan Samosir pun mengiyakan perkataan ibunya. Ia membawa sebuah bakul yang ia bawa untuk ke ladang dan memberikannya ke Toba. Namun di saat setengah perjalanan, Samosir meraba dirinya lapar. Dan karena kebetulan ia sedang membawa makanan, akhirnya ia memakan makanan yang seharusnya ia berikan untuk ayahnya. Namun ia tidak menghabiskan. Ia menyisakannya sedikit dan kembali melanjutkan perjalanannya ke ladang di mana tempat Toba bekerja. Saat sampainya di sana, Toba pun sedang menunggu anaknya itu dan berkata, "Kamu dari mana saja? Kenapa baru sampai?" Samosir pun menjawab, "Iya, ini makanannya untuk ayah." Dan saat melihatnya, Toba pun terkejut jika porsi makannya sudah sangat sedikit. Lalu ia pun bertanya, "Kenapa porsi makanku hanya sedikit?
kemana selebihnya? Samosir menjawab, di tengah perjalanan aku sangat lapar dan aku memakannya. Namun aku tidak menghabiskannya, aku menyisakannya untuk ayah. Seharusnya ayah bersyukur. Saking dan itu membuat marah Toba sampai ia mengatakan sebenarnya. Kamu yang tidak harusnya diuntung. Kamu adalah anak bangsawan ikan. Tidak seharusnya kamu melakukan ini kepadaku. Saat mendengar umpatan itu, Samosir sangat kecewa dan menangis. Ia berlari ke rumah dan menghampiri ibunya. Ibunya pun bingung dengan sifat Samosir yang tiba-tiba seperti itu. Lalu ia bertanya dan memeluk Samosir. Apa yang terjadi? Samosir pun menceritakan semuanya. Bahwa Toba telah melanggar perjanjiannya dulu. Bahwa dia tidak akan mengatakan bahwa dirinya adalah bangsawan ikan. Lalu mereka berdua menangis dan berpegangan tangan dan akhirnya menghilang. Pijakan dari tanah ibu Samosir dan Samosir juga ternyata mengeluarkan semburan air yang cukup deras. Air itu pun semakin meninggi dan meninggi hingga menenggelamkan sebuah desa yang sangat luas dan mencapai ketinggian yang begitu tinggi. Dan sampai sekarang danau itu disebut sebagai Danau Toba karena hasil nama dari Toba sendiri yang melanggar sebuah janji. Dan Pulau Samosir sendiri adalah nama dari anaknya yang tidak jauh dari danau tersebut. Itulah kisah dari Danau Toba dan terima kasih karena telah melihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.